Cara pandang seseorang terhadap kehidupannya menentukan bagaimana dia menjalani kehidupan itu. Ada yang memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat dibanggakan. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya serba lancar, jaya, dan banyak keberhasilan yang telah ia capai. Sehingga ia tidak mau hidup yang jaya itu terusik atau terganggu. Tetapi ada juga orang yang memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang justru lebih negatif, buruk, melelahkan, menjemukan. Biasanya hal ini dipandang oleh orang yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, sehingga dia merasa lebih baik saya tidak lama-lama hidup di dunia ini. Baik atau buruknya pandangan seseorang terhadap kehidupan itu, sesungguhnya ada hal lain yang perlu dipahami, yaitu bahwa melampaui hidup itu ada sesuatu yang lebih berharga. Yang ini menjawab bagi mereka yang terlalu bangga dengan kehidupannya, menjadi sadar dan rendah hati bahwa ada sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih baik dari yang sekarang ini, sehingga tidak berpongah diri. Dan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau masa berat dalam hidupnya, juga tidak menjadi patah semangat, karena melampaui kehidupan ada sesuatu yang lebih bernilai dan berharga untuk mereka dapatkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya hari ini. Sabda Tuhan menyapa masih dari Mazmur 63, ayat yang keempat sampai yang kelima. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud penulis Mazmur ini mengalami masa jaya kehidupannya, tapi juga masa susah, tidak berdaya juga dalam hidupnya. Dan dua masa ini menjadi hiasan yang indah untuk kehidupannya. Masa-masa baik dia bersyukur, masa-masa buruk juga dia bersungkur kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Namun di dalam ungkapan syukurnya ini, ayat 4-5 dari Mazmur 63, ketika ia justru pada kondisi yang sedang tidak baik di padang gurun Yehuda, dia menemukan ada sesuatu yang melebihi kehidupan. Baik kejayaan hidupnya maupun ketidakberdayaan hidupnya. Apakah yang lebih baik itu? Dia ungkapkan, kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Kasih setia di sini digunakan kata yang lebih tepat diterjemahkan sebagai bentuk kebaikan dari kasih Tuhan, atau sebuah tindakan kasih yang konkret, yang nyata dari Tuhan. Dan ini yang dipandang oleh Daud sebagai sesuatu yang melebihi kehidupannya. Masa jaya tidak harusnya membuat dia menjadi takabur dan pongah, tetapi dia melihat bahwa hanya karena kasih setia Tuhan itu semua bisa terjadi. Begitu juga masa tidak berdaya atau masa berat dalam hidupnya tidak membuat dia rebah dan lalu kemudian mengasihani diri sendiri. Karena dia tetap melihat ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan akan berikan mengganti masa sulit hidupnya. Kasih setia Tuhan atau kebaikan kasih Tuhan yang nyata itulah sebenarnya yang harus kita pandang melampaui kehidupan kita. Hidup di dunia ini sesungguhnya sementara. Dan arti kata hidup yang diungkapkan di dalam ayat yang keempat Mazmur 63 ini berbicara tentang sebuah kehidupan yang luas, yaitu bukan saja kehidupan di mana kita bisa bernafas, tapi juga penghidupan. Sesuatu yang memang
ada dimiliki oleh seseorang untuk bertahan hidup di dunia ini. Dan Daud memandang bahwa melampaui itu semua, melampaui segala apa yang dia peroleh, apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan dia ungkapkan ini justru pada saat di mana ia di padang gurun, masa di mana dia sedang kehilangan apa yang menjadi kebanggaan hidupnya. Seorang raja terbuang di padang gurun adalah masa susah baginya, masa rendah, masa lembah yang sama sekali tidak menyenangkan. Dan disitulah Daud justru menemukan ada sesuatu yang lebih bernilai dari hidupnya, yaitu kasih setia Tuhan. Inilah alasannya yang menyebabkan dia memuji Tuhan pada saat dia sedang diuji oleh Tuhan. Dia memahami bahwa kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup itu adalah kasih setia yang bukan saja memelihara hidupnya di bumi sini dan kini, sekarang dan di sini, tetapi kasih setia Tuhan itu juga yang memelihara dia di kehidupan nanti, setelah tidak lagi ada di bumi ini, di surga sana dan dalam kekekalan. Kasih setia Tuhan juga yang menopangnya. Dan kasih setia Tuhan yang dia syukuri itu juga dipahaminya sebagai kasih setia yang bukan saja sementara, tapi selamanya, senantiasa ada bersama dengannya. Dengan kita orang-orang percaya yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan semata. Bagi Daud, kasih dan kebaikan kasih Tuhan itu bukan saja dinyatakan sewaktu-waktu, yaitu pada saat dia jaya, tetapi juga pada saat dia tidak berdaya. Berarti kasih dan kebaikan Tuhan itu dinyatakan juga setiap waktu, bukan sewaktu-waktu, atau kalau ada waktu baru Tuhan nyatakan. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan Daud tetap memuji Tuhan saat hidupnya sedang diuji. Dia tidak lalu hancur-hancuran dan merasa diri tidak berdaya sama sekali dan tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah padang gurun yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Tetapi dia membuat sebuah komitmen, mau memuji Tuhan seumur hidupnya, menaikkan tangan demi nama Tuhan, yang berarti memuji Tuhan seumur hidup ini bicara soal menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menaikkan tangan demi nama Tuhan menunjukkan sebuah penyerahan dan kebergantungan total kepada Tuhan. Belajar dari Daud, marilah kita belajar untuk tetap memuji Tuhan walaupun hidup sedang diuji. Memuliakan nama Tuhan walaupun kita sedang berhenti dengan berbagai macam tantangan hidup. Pujilah Dia tanpa henti, karena kasih-Nya tidak pernah terhenti. Dan tetaplah memuji walau hidup sedang diuji. Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita ada dalam lembah kelam maupun di padang gurun pergumulan hidup yang berat. Amin.